Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Sohibul Hajat Nenek Matriah beserta keluarga besarnya, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Bapak Ustadz Rahmat Subroto, Bapak Ustadz Pak-Wid, Bapak Ustadz Nuryono, dan Bapak Ustadz Mulyadi, serta yang saya hormati Bapak Ketua RT 07 beserta stafnya, Bapak Ketua RT 04 beserta jajarannya, para haji, para asatidah yang lain, para sesepuh, bini sepuh, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji serta syukur kita kehadirat Allah yang telah memberikan kenikmatan pada kita semuanya, sehingga di malam ini kita dapat hadir dalam rangka mendoakan almarhum Bapak Adi bin Sagol yang sudah berusia 2 tahun yang lalu. Saya telah dikebumikan. Mudah-mudahan almarhum Bapak Adi bin Sagol senantiasa Allah ampuni segala hilaf dan dosa-dosanya, dijadikan kuburnya suatu taman dari taman-taman surga, diangkat derajatnya dan senantiasa menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah pada baginda alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu ungkapan dalam kitab Nihayah, di sana disebutkan pada masa tabi'in ada ulama yang bermimpi. Ada ulama yang mimpinya ulama banyak benernya dibandingkan mimpinya kita. Kalau kita mimpinya banyak, terlalu banyak makan, akhirnya kenyang. Di saat kenyang kemudian tidur, di saat tidur mimpinya itu berbeda dengan ulama. Ulama diawali sebelum tidur kita melaksanakan sholat dulu, sholat sunnah 2 rakaat, belum lagi ngajinya, ngaji yasinnya, ngaji waqiahnya, belum lagi baca sholawatnya, belum lagi baca tahlilnya sampai 1000 kali. Tidur menjelang subuh, 10 menit kemudian bangun lagi melaksanakan sholat tahajud. Selesai sholat tahajud melaksanakan sholat rakaatail fajri. Begitu selesai rakaatail fajri kemudian melaksanakan sholat subuh.
Selesai sholat subuh berzikir sampai jam 7. Selesai jam 7 langsung berzikir lagi melaksanakan sholat duha. Begitu sholat duha melaksanakan lagi kegiatan yang lainnya sampai 24 jam lebih banyak melaksanakan zikir kepada Allah. Dalam hikayat itu mimpi ada orang yang disiksa di alam barzakh. Mimpinya disiksa di alam barzakh, minta tolong. Dasar manusia yang ada di dunia yang masih hidupnya budak itu minta tolong melolong-lolong, nggak ada yang denger. Namanya juga mimpi, namanya mimpi ini. Percaya nggak percaya monggo silakan. Namanya juga mimpi, Pak RT mimpi. Ini cerita mimpi, tapi ada hikayatnya. Ketika ulama itu bermimpi ada orang yang melolong-lolong meminta tolong, dia minta tolongnya kepada siapa? Kepada ulama itu bukan, tapi ulama itu menyampaikan kepada keluarganya. Begitu disampaikan kepada keluarganya, kata ulama itu, perbanyaklah dengan beristighfar untuk atas nama almarhum atau almarhumah. Satu hari beristighfar itu siksa yang tadinya ditujukan kepada orang yang dimimpikan sedikit demi sedikit berkurang. 3 hari kemudian ulama tadi bermimpi lagi. Di dalam mimpinya orang yang tadinya selalu melolong-lolong minta didoakan, minta tolong kepada orang yang masih hidup, ternyata tidak selama dalam seharian itu tidak meminta. Ada jeda, ada istirahatnya. Pagi disiksa, misalnya pagi disiksa, siang istirahat, sore disiksa, malamnya istirahat, pagi siksa, kayak gitu terus. Begitu berulang-ulang beristighfar, lama-lama dia tertidur dalam mimpi yang 1 minggu kemudian. Jadi dengan cara beristighfar dari keluarganya, cara beristighfar dari anak-anaknya, cara beristighfar dari saudara-saudaranya, yang menyebabkan orang yang melolong-lolong di alam kubur terangkat siksanya, mendapatkan kenikmatan. Nah, yang dimaksud sekarang ini adalah dengan mulai dari tahlil, membacakan rawi, itu mudah-mudahan almarhum yang berada di alam barzakh, almarhum yang berada di dalam kubur, senantiasa dengan istighfarnya kita, dengan zikirnya kita, membaca tahlilnya kita, senantiasa diangkat derajatnya, diampuni segala kehilafannya, dijadikan kuburnya menjadi satu kenikmatan. Nikmat yang Allah berikan, yang tadinya sempit terasa luas, dindingnya ditempeli dengan marmer, dengan berlian dan sebagainya. Mudah-mudahan seperti itu. Maka dengan cara seperti yang tadi disampaikan oleh putra beliau, mudah-mudahan almarhum sudah dimimpikan beliau, mudah-mudahan akan mendapatkan kenikmatan di alam barzakh, menunggu sampai hari dia Bapak. 1 hari di akhirat, 1 hari di alam barzakh sama dengan 1000 hari di dunia. 1 hari di alam barzakh, 1 hari di akhirat sama dengan 1000 hari di dunia. Bayangkan 1000 hari, 1 tahun berapa hari? 360 hari, 362. 1 tahun, 1 hari di akhirat sama dengan 10 hari
Satu hari di alam barzah, satu hari di akhirat sama dengan 1000 hari di dunia. Bayangkan 3 tahun, satu hari sama dengan 3 tahun, 3 tahun lebih ya, 3 tahun kurang. Oh, satu hari itu, bayangkan. Kalau disundut di sana, kebetulan saudara kita ini senang ngerokok, makanya siap-siap belajar, bersahabat dengan api yang ada di neraka. Makanya kita belajar ngerokok di sini. Itu disundut saja menghancurkan. Dalam kitab Ahwalun Nasi di Yaumil Qiyamah, itu disundut saja dari api neraka menyebabkan hancurnya seluruh tubuh. Ngeri kalau udah kayak gitu, ngeri. Tapi kalau udah seneng di hidup di dunia, itu yang kayak gitu hilang lagi, udah lupa lagi. Makanya dengan apa? Dengan cara kita kumpul seperti ini, mengingatkan kembali hal-hal yang sudah kita lakukan untuk menuju masa depan yang lebih baik lagi. Tuh. Oleh karena itu, dengan adanya seperti ini, mengingatkan kembali kematian yang sudah 2 tahun yang lalu, kemudian diperingati pada hari yang sama, pada jam yang sama, pada bulan yang sama, berbeda tahunnya. Itu yang disebut dengan haul. Haul itu mengingatkan kembali kita terhadap orang yang sudah tidak ada beberapa waktu yang lalu. Tepungnya 1 tahun tepat itu disebut dengan haul. Kalau orang mau mendoakan yang lain, maka kita akan didoakan oleh orang lain. Barusan beliau Pak Ustadz Rahman Subroto bercerita bisik-bisik, beberapa waktu yang lalu saya berziarah ke Almarhumah Kiai Haji Nur Ali Bekasi yang ada di ujung harapan. Kenapa selevel beliau bisa berziarah ke sana, berziarah ke ujung harapan? Karena pada saat Kiai Haji Nur Ali masih dalam keadaan jumeneng, masih dalam keadaan hidup, beliau sering mendoakan orang lain. Makanya ketika tidak adanya sering didoakan. Percaya nggak percaya, yakin nggak yakin, nanti akan bisa dibuktikan sendiri. Pengen buktinya Bapak? Pengen dibuktikan? Kalau ingin dibuktikan, mati dulu. Mana yang tidak pernah berdoa dan mendoakan orang lain, dan mana yang sering berdoa dan mendoakan orang lain, pasti ada bedanya. Satu, orang yang hadirnya jarang. Secara lahiriah ini, secara lahiriah. Satu, yang hadirnya jarang. Terus yang kedua, cara berpikirnya tidak secara khusyuk, banyak candanya. Terus yang ketiga, yang hadirnya tidak mengharapkan apa-apa dari Allah kecuali mengharapkan sesuatu dari yang punya hajat. Lumayan, nanti bulan-bulan dapat gesek. Karena apa? Anak di rumah lagi nungguin makan. Itu berbeda dengan orang yang benar-benar tulus, benar-benar hatinya lapang ketika berdoa dan mendoakan orang lain, nanti akan dibalas oleh Allah. Di dunia saja sudah kelihatan Allah berikan kelebihan kepada yang punya hajat, akhirnya dapat tentengan tuh. Padahal nggak ada tujuan. Tujuannya apa ke sini? Bersilaturahmi, Pak. Saya jarang ketemu dengan Pak Ustadz Mulyadi. Di sini bisa ketemu. Saya jarang ketemu dengan Pak Ustadz
Subroto. Di sini ketemu. Saya jarang ketemu dengan Pak Ustadz Bawi. Di sini ketemu. Ini sudah ditentukan oleh Allah. Ini tujuan bersilaturahmi. Jadi ketika kita datang ke sini melaksanakan haul, juga melaksanakan maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu pertanyaan. Dulu memang Nabi dihaulkan. Apakah Nabi dulu dihaulkan atau tidak? Yang tidak pernah menghaulkan Nabi adalah orang yang terlalu pintar. Orang yang tidak pernah menghaulkan Nabi, orang yang terlalu pintar. Saya nggak ngucapin kedengar. Orang terlalu pintar. Masalahnya apa? Nabi sendiri masa tidak pernah dibacakan sholawat, ya? Dengan cara berkumpul seperti ini. Nabi sendiri tidak pernah diingat-ingat. Dengan cara maulid Nabi itu melaksanakan haul namanya. Cuma kita aja menyebutnya bukan haul. Kan setiap kali bulan maulid ya. Bulan maulid itu terjadinya berapa tahun sekali? Setahun sekali. Setiap bulan maulid tanggal 12 Rabiul Awal jatuh haul, peringatan maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama dengan haul. Kalau haul itu orientasinya ke kematian, kalau peringatan maulid Nabi orientasinya kepada kelahiran. Hanya berbeda itu saja, tetap diperingati. Kenapa diperingati maulid Nabi? Karena ingin menteladani apa yang dilaksanakan, apa yang diucapkan baik secara terang-terangan maupun yang tersembunyi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang diteladani apa? Yang diteladani yang lagi viral mengenai Lesti aja, Lesti sama Rizky Bilar. Gara-gara balik lagi, rujuk kembali lagi ke si Lesti. Yang marah siapa? Yang marah masyarakatnya, yang fansnya itu. Gara-gara si Lesti kita di-prank katanya. Prank, Lesti nge-prank masyarakat. Lesti hebat. Ulama yang senang ke Lesti ketika terjadi seperti itu di-prank. Padahal dalam Islam itu ketika terjadi seperti itu baik KDRT ataupun non KDRT sebaiknya memang bisa rujuk. Perbuatan yang halal tapi dibenci oleh Allah adalah perceraian, Pak. Jangan sekali-kali perceraian itu bisa dipermainkan. Pernikahan dipermainkan, itu jangan sekali-kali. Memang paling enak ngucapinnya. Paling enak. Lesti masuk. Begitu Lesti muncul tiap hari, berita Sambo mulai kelelep. Iya, berita Sambo mulai kelelep. Terus muncul lagi selain Lesti. Siapa? Bukan bola, Pak. Sebelum bola itu Gubernur Papua. Ya, Gubernur Papua mulai kelelep lagi. Peristiwa Kanjuruhan. Wah, sudah mulai. Tapi kalau dengerinya di CNN ataupun di News, insya Allah Sambo selalu muncul. Itu Sambo saja sudah seperti itu, apalagi Rasulullah. Maka kalau kita memang pengen dianggap sebagai umatnya Rasulullah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum
Tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta orang-orang yang menyertainya yang disebut dengan sahabat. Siapa sahabat itu? Siapa pengikutnya Nabi itu? Asyidda'u 'alal kuffari. Orang yang gigih dalam menumpas bentuk-bentuk kekafiran. Dan sekarang itu sudah banyak. Sekarang sudah banyak. Yang pertama sudah dihilangkan yang namanya TV analog. Tanggal 2 November TV analog akan dihapuskan, diganti dengan TV digital. Ternyata dalam TV digital itu banyak sekali channel-channel yang masuk di situ. Dari dulu yang namanya parabola, tutup panci. Tutup panci itu bisa menyerap channel dari luar negeri. Itu ditonton oleh anak-anak kita. Sekarang diganti tutup pancinya dengan cara megang kecil, tapi anak kecil pintar. Orang tua yang usianya di atas 50 tahun ketinggalan teknologinya, Bang. Anak kecil usia 7 tahun sudah pintar main game, sudah pandai menghapus YouTube, sudah pandai memunculkan aplikasi yang lain, sudah pintar. Coba sekarang yang usianya 60 deh, nggak usah 50, 60 yang lebih dulu, bisa nggak untuk ngedownload aplikasi, Pak? Tuh, ngedownload aplikasi anak 10 tahun sudah pinter sekarang. Nggak terasa begitu terus di-download, YouTube-nya dibuka terus, tiba-tiba muncul tuh si Unyil. Anak diem aja, anak diem. Orang tuanya ngawasin nggak? Enggak. Begitu tidak ngawasin, siapa yang disalahkan? Orang tua nggak mau disalahin. Jujur, mau nggak disalahin? Nggak mau disalahin. Orang tua tidak mau disalahin. Pantas asyidda'u 'alal kuffar. Kalau pengen jadi pengikutnya Nabi, asyidda'u 'alal kuffar. Gigih berantas bentuk-bentuk kekafiran. Dan ini sudah merajalela, benar. Dari satu sisi itu, dari satu sisi, dari sisi hiburan saja. Kemarin Masjid Islamic Center Koja runtuh, kan? Sebagian orang tepuk tangan, terutama yang pernah diusir di dulu apa ya, Ramat Tunggal ya, dulu yang pernah diusir di sana. Suatu ketika saya pulang kampung, Pak. Pepek mampir di Sukamandi, kan di pinggir-pinggir banyak bedeng. Itu akibat apa? Ramat Tunggal ditutup, akhirnya sepanjang Cikampek sampai Indramayu itu berjejer. Termasuk ketika mau nganterin almarhum, mau dimakamkan, itu sudah berjejer. Nyampe di sana apa yang terjadi kemarin di Masjid Islamic Center Koja? Dia ngucapin alhamdulillah itu yang sudah ngusir saya. Sebagian orang ada yang suka dengan kerobohan masjid, padahal masjid tempat ibadah. Sebagian orang tuh, Pak. Ada yang tidak suka dengan keadaan seperti itu. Tapi kita merasa ngenas, walaupun apakah nanti motifnya disengaja ataupun tidak disengaja, itu salah satu lambang
kejayaan umat Islam yang ada di Jakarta. Itu salah satunya. Sebagai tempat menuntut ilmu, sebagai tempat hiburan yang islami, itu di situ ada. Sekarang ditumpas. Yang diganti dengan apa? Lihat di Kelapa Gading. Masuk dalam restoran apa? Restoran Korea. Masuk ke satu kamar, ke pintu 1, pintu 2, pintu 3. Tarian striptease. Coba. Itu dilegalkan di sana. Dilegalkan, Pak. Bentuk-bentuk yang seperti itu sebenarnya bagi kita umat Islam harus tetap gigih. Harus tetap gigih. Yang kedua itu yang pertama hiburan. Yang kedua fashion, pakaian. Sekarang udah model-model lagi, Pak. Model lagi. Kalau dulu pakaian yang dadanya terbuka, ya kurang bahan, nanti tambahin bahannya, dadanya dibuka. Sekarang dadanya agak tertutup dikit, bagian sininya yang terbuka, ya bagian sini nih yang terbuka. Saya aja kalau lagi berangkat kerja melihat yang boncengan di belakang kan, nih bonceng tuh udah lengannya terbuka, terus bagian belakangnya juga agak seret, jadi tersingkap, naik motornya ninja. Mau nggak dilihat sayang, mau dilihat berdosa, itu yang kayak gitu. Itu dari sisi pakaian, Pak. Siapa yang bikinnya? Desainer Muslim. Yang bikinnya itu desainer Muslim. Sama ketika Rasulullah dijebak pada saat itu dalam gambar, Rasulullah berangkat dari Mekah menuju ke masjid apa yang ada di Israel itu, Masjidil Aqsa, ya. Kemudian dari Masjidil Aqsa naik sampai ke Sidratul Muntaha, kan naik buruk, naik satu kendaraan. Secara logika digambarkan di situ, dijelaskan buruk itu badannya badan kuda, badan hewan, tapi kepalanya manusia perempuan. Secara logika, pantaskah Rasulullah yang disucikan, yang dibersihkan, yang dimuliakan oleh Allah sebagai manusia pilihan dengan berkendara yang berkepala perempuan? Siapa yang buat itu? Yang buat orang Islam. Siapa yang nyuruh? Orang Yahudi. Yang nyuruh orang Yahudi, yang bikin orang Islam yang gambarnya. Akhirnya seperti itu, dan sekarang alhamdulillah sudah tidak beredar lagi gambar-gambar yang seperti itu. Kalaupun ada, tolong untuk diturunkan karena tidak sesuai. Pantaskah Nabi mau menghadap ke Sang Penciptanya dengan berkendaraan seperti itu? Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, begitu indahnya ketika memperingati Maulid. Kenapa? Karena ada suri tauladan yang dilakukan oleh Rasulullah untuk diikuti oleh umatnya. Maka pantas asyiddau alal kuffari. Satu, bentuk hiburan. Yang kedua, bentuk pakaian. Terus yang ketiganya bentuk apa lagi? Ada yang masih ingat? Bentuk hiburan, bentuk pakaian, dan yang berikutnya adalah bentuk dari budayanya. Budayanya sudah tidak Islami lagi. Orang Islam menyerap budaya-budaya tanpa difilter lagi, tanpa disaring lagi. Akhirnya apa? Banyak yang terjerumus. Kata Nabi, suatu saat sibran bisibrin larat tabi'anna ummati. Suatu saat umatku akan mengikuti jejak-jejak mereka sejengkal demi sejengkal. Pertama mengikuti apa? Pakaiannya. Kemudian mengikuti dengan cara hiburannya, ngikuti kebudayaannya. Akhirnya dia masuk ke agama yang lain, ke keyakinan yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai seperti itu. Maka dari hal yang paling kecil kita tanamkan dalam keluarga kita, mudah-mudahan anak-anak kita sebagai generasi yang akan datang
senantiasa dibekali dengan akidah yang baik, dengan akidah yang benar. Dan mudah-mudahan seluruh yang hadir di tempat ini Allah jaga dari segala hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk penyelewengan agama. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, asyiddau alal kufari ruhama bainahum, tandanya umat Rasulullah selain asyiddau alal kufari ruhama bainahum, satu dengan yang lainnya saling mengasihi. Tidak ada seperti yang terjadi dendam dengan seperti yang terjadi pada peristiwa Kanjuruhan. Itu akibat dendam dengan supporter Arema, dendam terhadap suatu kelompok, itu tidak ada. Asrohama ubainahum tarohum ruk'an sujada. Yang berikutnya tanda umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering melaksanakan ruku, sering melaksanakan sujud, sering melaksanakan takbir, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnahnya. Dengan cara seperti itu, tarohum ruk'an sujada yang tabuna fadlan min Allah, semata-mata ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Orang yang dekat dengan Allah, orang yang selalu melaksanakan ruku, orang yang selalu melaksanakan sujud, lihat di jidatnya. Lihat di jidatnya. Ada tanda-tanda dia sering melaksanakan ruku, dia sering melaksanakan sujud. Tapi bukan tanda-tanda itu digosok-gosok, Pak. Ada yang digosok-gosok. Saya masih kurang hitam, digosok pakai parut. Bukan seperti itu. Ada tanda-tandanya. Tanda yang paling khas, tanda yang paling mencolok adalah tanda yang berasal dari bekas wudunya. Bekas wudunya akan memberikan cahaya nanti. Cahaya buat dirinya ketika hidup di dunia, cahaya buat dirinya ketika nanti hidup di akhirat. Mulai di alam kubur nanti wajahnya akan bercahaya, bekas wudunya. Oh, simahum di wujuhihim min asari sujud. Di dalam wajahnya ada tanda-tanda bekas sujudnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang selalu sujud kepada Allah, mengingat kepada Allah, untuk dihindari dari segala hal yang membahayakan dirinya, dihindarkan dari segala penyakit, dan senantiasa Allah memberikan keselamatan serta keberkahan dan lindungannya untuk kita semuanya. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan diakhiri billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya kepada Bu Rita, Al-Mukarram Bapak Ustadz Bujani yang menyampaikan ilmunya buat kita pada kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa berangkat dan bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk meningkatkan kesehatan itu penyempurna pada acara kita pada malam ini, yaitu doa yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Dr. Ahmad Subroto. Kepada beliau disilakan dengan segala hormat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Min kulli dhanbin azim wa natubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Alhamdulillahil alamin, hamdan ni'amahu wa karim mazida. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru wa lakal hamdu wa lakal wajhul karim wa azim sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan binti nabiyil ahbari wal abar. وتكفرنا به الواجبات الحاجات وتصرف بها الخطيئات وترفعنا به الله درجات
وتبلغنا به أكثر الريان من الصلاة الحياة بعد الممات إنك جميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجة والكاف والهمة اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربيانا صغيرا اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولوالدينا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأولادنا وأجدادنا ومشايخنا ولأساتذتنا والمعلمين والحبايبنا ومن أحسن إلينا اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين يسألوننا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اجعل عسيرا تقبل ثوابنا قرأناه من القرآن العظيم وما لا إله إلا الله وما استقام سبحان الله بحمده وما صلينا على نبينا وحبيبنا وشفيعنا ورسولنا ومولانا محمد في هذا المجلس هدية منا واصلة ورحمة منا واهبة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم إلى آبائه وأمهاته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة رسول الله أجمعين والشهداء والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين والأولياء والصالحين والملائكة المقربين ونعوذ إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالاتنا ولقرابتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولمن أحسن إلينا ولمن أحسن علينا ونعوذ خصوصا إلى روح أبيك المرحوم وفاء بنت صغر وإلى روح المرحومة بنت فاطمة بنت مرزوقي ووصولهم وفروعهم بأن الله أعلم بأسمائهم وسلسلاتهم اللهم اغفر له وارحمه وعافه وارضه واغفر لهم وارحمهم وعافهم وارضهم واجعل الجنة مأواهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم خفرة من كفار النيران اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى روح أبيك المرحوم وفاء بن صغر يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم ربنا ظلمنا وأنفسنا وإن لم تغفر لنا وتغفر لنا كنا من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالقدر وتنقل بالقراب وتنقل بالحوائج وتنال بالرغائب وقصد الخاتم ويستغفر الرحمن والكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس في عدد كل ملك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واجعلنا من المخلصين واجعلنا من المحسنين واجعلنا من الصابرين واجعلنا من المتقين برحمتك وبقضائك يا رب العالمين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهلك وعليك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله يا رب العالمين اللهم ربنا ظلمنا وأنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة
بنية رضا الله تعالى جاره أكل المرهوب وفآدي في الصغار وأصولهم وفوائهم لرضائك يا الله ويا رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillah rabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wangkuannya ya kita pada rahmatikal wasi'ah Allahumma bihamdil fatihah wa bisirril fatihah wa bikarumatil fatihah wa bimu'minatil fatihah ya dafi al-bala ya Allah ya dafi al-bala ya Rahman ya dafi al-Rahim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa qulna ma mabaya wa al-karuni Allahumma hasil maqasidana ya Allah Allahumma hasil maqasidana ya Allah da'wa fi subhanakallahumma wa tahiyyatul biasa wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin amin. Dengan ditutupnya doa maka silakan saudara kita pada malam ini saya sebagai pembicara apabila ada tutur kata yang kurang pas mohon boleh dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.